Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai perubahan sistem perkemihan dan sistem pencernaan pada ibu hamil. Baik, langsung saja saya serahkan ke pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang perubahan sistem perkemihan pada ibu hamil. Nah, sebelum kita ke materi pokok, sebaiknya kita mengetahui apa itu sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin, yang dimana sistem perkemihan itu terdiri dari 4 organ. Yang pertama organ pertama yaitu ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat itu ada uretra. Nah, 4 organ ini bekerja sama untuk menghasilkan urin. Nah, yang disebut dengan sistem perkemihan. Nah, langsung saja mari kita simak animasi dari perubahan sistem perkemihan pada ibu hamil. Pada kehamilan normal, terjadi perubahan cukup banyak terhadap fungsi ginjal, yakni peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Perubahan fungsi ginjal terjadi karena adanya perubahan postur tubuh ibu, asupan makanan ibu, aktivitas fisik ibu, peningkatan hormon progesteron selama kehamilan yang dapat menyebabkan terjadinya fase dilatasi perifer pembuluh darah dan fase dilatasi saluran kemih, serta meningkatnya volume darah yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan aliran darah yaitu sebesar 60-70%, yang dimana mengakibatkan volume urin di dalam ginjal dan ureter meningkat 2 kali lipat di akhir kehamilan. Pada akhir kehamilan juga, frekuensi berkemih akan meningkat, disebabkan adanya penekanan pada kandung kemih oleh bagian terbawah janin. Itulah tadi penjelasan tentang perubahan sistem perkemihan pada ibu hamil. Saya serahkan ke pemateri kedua untuk membahas tentang perubahan sistem pencernaan pada ibu hamil. Saya Nur Erenti, di sini saya akan melanjutkan materi dari Yulia Salsabila. Saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada ibu hamil. Pencernaan sendiri adalah proses yang melibatkan inisiasi sekresi dalam persiapan untuk pemecahan mekanokemikal zat makanan, asupan makanan, pemecahan biomekanik yang terdapat dari polimer ke monomer dengan intensitas yang bervariasi pada berbagai tingkat saluran pencernaan di usus besar dan penyerapan serta pengangkutan produk akhir pemecahan mekanokemikal atau sintesis ke dalam cairan tubuh yang kemudian berfungsi untuk energi. Saluran pencernaan sendiri terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus kecil dan usus besar, dan anus, serta gastrointestinal terdiri dari saluran pencernaan dan organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar ludah, pankreas, hati, dan kandung empedu. Yang selanjutnya adalah perubahan sistem pencernaan pada ibu hamil. Yang pertama, perubahan rasa tidak enak di ulu hati disebabkan karena perubahan posisi lambung dan aliran baik asam lambung ke esofagus bagian bawah. Yang kedua, produksi asam lambung menurun. Yang ketiga, sering terjadi nuesa dan muntah karena pengaruh HCG. Tonus otot-otot traktus digestivus menurun sehingga motilitas seluruh traktus digestivus juga berkurang. Selanjutnya, makanan lebih lama di lambung dan apa yang dicerna lebih lama berada dalam usus-usus. Selanjutnya, saliva atau pengeluaran air liur berlebihan daripada biasa. Rasa mual baik yang sedang maupun berat dengan ataupun tanpa terjadinya muntah setiap saat siang ataupun malam. Lalu, apabila terjadi pada pagi hari sering disebut dengan morning sickness. Selanjutnya adalah hipersaliva sering terjadi akibat kompensasi dari mual dan muntah yang terjadi. Selanjutnya, pada beberapa wanita ditemukan adanya ngidam makanan yang mungkin berkaitan dengan persepsi individu wanita tersebut mengenai apa yang bisa mengurangi rasa mual dan muntah tersebut. Kondisi lainnya adalah pika atau mengidam yang sering dikaitkan dengan anemia akibat defisiensi zat besi ataupun adanya suatu tradisi.
Bisa terjadi konstipasi karena pengaruh hormon progesteron yang meningkat. Perut kembung juga terjadi karena adanya tekanan uterus yang membesar dalam rongga perut yang mendesak organ-organ dalam perut, khususnya saluran pencernaan, usus besar, ke arah atas dan lateral, dan penurunan asam lambung. Melambatkan pengosongan lambung. Sistem gastrointestinal terpengaruh dalam beberapa hal karena kehamilan. Tingginya kadar progesteron mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya adalah meningkatkan kolesterol darah dan melambatkan kontraksi otot-otot polos. Selanjutnya, sekresi saliva menjadi lebih asam dan lebih banyak dan asam lambung menurun. Selanjutnya, pembesaran uterus menekan diafragma, lambung, dan intestin. Pembesaran uterus menekan diafragma, lambung, dan intestin bisa mengakibatkan gigi berlubang, terjadi lebih mudah pada saliva yang bersifat asam selama masa kehamilan dan membutuhkan perawatan yang baik untuk mencegah varises gigi. Yang terakhir, pada bulan-bulan terakhir, nyeri ulu hati dan regurgitas atau pencernaan asam merupakan ketidaknyamanan yang disebabkan tekanan ke atas dari pembesaran uterus. Pelebaran pembuluh darah rektum atau biasa disebut dengan hemoroid dapat terjadi. Nah, pada persalinan, rektum dan otot-otot memberikan sokongan yang sangat tegang. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.